Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Kumarul dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, kelas IP 4D, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberi kita nafas, telah memberi kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa bertemu melalui media sosial seperti saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah dari ASEAN Studies, yaitu maksud dan tujuan ASEAN, serta tentang kedatangan junta militer dalam KTT ASEAN. Baiklah, maksud dan tujuan ASEAN. Sebagaimana tertuang dalam deklarasi ASEAN, maksud dan tujuan ASEAN adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan membangun budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara. Kedua, untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketiga, untuk mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial budaya, teknis, ilmiah, dan administrasi. Maksud dan tujuan ASEAN. Pertama, saling memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas, pelatihan, dan penelitian di bidang pendidikan. Kedua, untuk bekerja sama secara lebih efektif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan mereka, dan termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional. Ketiga, untuk mempromosikan studi Asia Tenggara. Dan keempat, untuk memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan maksud dan tujuan yang sama. Transformasi kerjasama anggota ASEAN. Kerjasama ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita pada pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman dan damai dan sejahtera. Masyarakat ASEAN diberlakukan secara resmi pada 31 Desember 2015. Tujuan pembangunan masyarakat ASEAN tidak hanya mempertahankan stabilitas, keamanan kawasan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis, serta saling peduli dan melindungi hak asasi dan keadilan sosial. Transformasi kerjasama anggota ASEAN. Masyarakat ASEAN juga dimaksud untuk meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal. Kedua, pembentukan masyarakat ASEAN merupakan suatu proses yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN dan menjadikan organisasi ini tetap relevan bagi negara anggota dan kawasan. Pembentukan masyarakat ASEAN bertujuan menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan berpusat pada kepentingan rakyat, atau bisa dikatakan people-centered and people-oriented. Masyarakat ASEAN. Pertama, 3 pilar masyarakat ASEAN, yaitu pertama, masyarakat politik keamanan ASEAN yang ditunjukkan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Kedua, komunitas ekonomi ASEAN yang ditujukan untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi,
antar negara-negara anggota ASEAN. Masyarakat sosial budaya ASEAN yang ditujukan untuk berorientasi dan berpusat pada masyarakat dalam memperkuat integritas ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Kontinuitas masyarakat ASEAN. Demi melanjutkan upaya integrasi ASEAN pasca 2015, pada KTT ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada 22 November 2015, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengesahkan kesepakatan utama, yaitu Kuala Lumpur Declaration of the Establishment of the ASEAN, yang secara resmi mencanangkan pembentukan masa ASEAN 2025, Forging Ahead Together, yang memuat jalan ASEAN untuk dasawarsa ke depan. ASEAN 2025. Kesepakatan ini merefleksikan langkah-langkah strategis, implement, dan masyarakat ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Mengenai juga kedatangan tentang junta militer dalam KTT ASEAN, diambil dari Merdeka.com, yaitu pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dipastikan hadir di KTT ASEAN yang digelar di Jakarta pada Sabtu kemarin, 24 April 2021. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faisasia mengatakan kedatangan Min Aung Hlaing setelah mendapatkan undangan dari Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN. Pertama, undangan bagian ASEAN Leaders atau pemimpin ASEAN dikeluarkan oleh Brunei selaku ketua ASEAN saat ini. Faisa menambahkan, terkait kemungkinan adanya penolak, hal itu bisa saja terjadi. Bahkan penolakan pada pimpinan negara tertentu juga pernah terjadi di sidang Majelis Umum PBB. Saat sidang majelis umum, bisa saja ada penolakan kehadiran pimpinan negara. Namun, pemerintah Amerika Serikat tetap memberikan akses dan dukungan, ungkapnya. Dia menambahkan, dikarenakan Indonesia menjadi lokasi digelarnya KTT ASEAN dan persiapan juga dilakukan. Dari sisi Indonesia, persiapan untuk mendukung penyelenggaraan ASEAN Leaders yang diselenggarakan di ASEAN Sekretariat terus dilakukan. Sebelumnya, diketahui banyak pihak yang menolak kedatangan pimpinan junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, mulai dari LSM dan sejumlah ormas, diantaranya Kontras, Forum Asia, Amnesty International Indonesia, AJAR, MILTI, Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Human Rights Working Group, Migrant Care, ASEAN Democracy Network, Kurawal Founding, hingga SafeNet. Mereka menyatakan penolakan atas kehadiran Min dalam KTT ASEAN yang digelar khusus untuk membicarakan pergolakan politik Myanmar usai kudeta militer pada 1 Februari lalu. Tidak hanya itu, aktivis Veronica Koman juga menolak atas kehadiran Min. Hal tersebut disampaikan dalam akun Twitternya yang berbunyi, makhluk ini akan tiba di Jakarta besok. Min Aung Hlaing, kepala junta Myanmar, bertanggung jawab atas genosida terhadap Rohingya dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung saat ini. Aktivis dan non-aktivis titip kasih sambutan yang meriah. Nah, sedikit yang bisa saya sampaikan tentang kedatangan junta militer Min Aung Hlaing dalam kegiatan KTT ASEAN. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.